Down. Enggak. Apa? Suara dulu. Down. Lagu pertama sekali. Itu beragam. Apa yang Bapak Ibu pikirkan siang dan malam? Maka pertanyaan semuanya tidak ada yang abadi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu beragam. Ayo kita sama-sama beri semangat. Asal dari India, ya, India Tamil. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan suku saya, jangan bilang boleh, nanti buruk ya. Ya, India Tamil. Ya. Tempat Pak Ketua kita mengambil dokternya di India. Ya, di India lah salah satu murid Tuhan Yesus itu dibunuh. Siapa namanya? Thomas. Jadi kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke India masih bisa melihat tulang belulangnya Thomas disimpan dalam satu peti kaca di Chennai, di negeri saya. Saya pergi ke sana, saya tidak terpesona dengan India, tapi ketika saya sampai melihat, saya tidak bisa bendung air mata saya. Hanya karena untuk memberitakan Injil, dia harus mati. Tetapi hari-hari ini lawatan Tuhan luar biasa pertobatan di India. Ya? Jadi Bapak Ibu untuk memenuhi persyaratan, saya datang dari Jakarta itu segala kebutuhan saya dilengkapi oleh Bapak Adi, Kolonel Angkatan Darat, Kepala Rumah Sakit Makassar. Sampai saya di sini, saya berangkat ke Sibolga, saya difasilitasi oleh Pak Intelijen Sinaga menuju ke Nias. Sampai di Nias, saya difasilitasi oleh Pak Dandim Pak Simbol. Jadi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu awal mulanya. Saya mendapatkan satu mimpi. Saya berjalan di satu jalan dan di situ ada 3 kuburan, 2 sudah terisi, 1 kosong. Itulah untukmu, kata itu saya. Entah bagaimana saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saya tengking kau roh maut, saya katakan terbang saya. 1 minggu lagi saya dibawa ke satu lembah, di situ ada lubang, itu untukmu katanya. Tetap saya tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kali yang ketiga saya sudah dibawa pakai mobil polisi untuk dieksekusi. Tapi ketika saya melihat tim eksekusinya semuanya orang Batak Tapanuli, langsung saya katakan, pantas doa dijatuhi hukuman mati itu kan? Langsung polisinya lihat dan berkata, mau ini hukum maju untuk komandani. Akhirnya dia pergi, tidak jadi balik lagi, tidak jadi saya eksekusi. Ya, itu pertanda bahwa Tuhan sudah memberikan signal. Di mana ada orang Tapanuli, itu akan menjadi saudaramu satu ketika, satu hari kelak kita akan melayani besar-besaran untuk memenangkan jiwa-jiwa. Haleluya. Apa tujuan Bapak hidup, Bapak Ibu hidup dalam dunia yang sebentar
saja akan kembali. Sebetulnya tiket saya sudah saya ambil sebelum Bapak Sitinjak sama Pak Pendeta Nenggolan. Itu sebelum mereka berangkat, saya sudah ambil tiket. Dan puji-pujiannya pun sudah disiapkan, satu kota tanpa malam. Tapi akhirnya saya batal karena corona ini. Ya, batal. Berapa hari kemudian saya mendengarkan kedua hamba Tuhan ini pulang. Seperti mereka sudah janji ya, pulang ke tempat berapa luar biasa. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, supaya jangan sampai Bapak Ibu melupakan bagaimana panggilan Tuhan kepada saya. Waktu 4 tahun bapak saya meninggal, 7 tahun ibu saya meninggal. Habis itu penderitaan kami bukan orang Kristen, kami Hindu. Tetapi Bapak Ibu bisa melihat di sini semua pelayanan saya, mulai dari DPR, MPR, Postrat, Markas Besar ABRI, Kehakiman Imigrasi dan HAM, Koran Medan, Jakarta, Kalimantan, Papua. Hampir banyak, dan paling banyak saya melayani di GPI. Ya, saya paling banyak pelayanan di Papua, dan kami pernah bersama karena dari satu tempat ke tempat yang lain, dan 11 negara saya sudah kunjungi. Jadi saya keliling hampir semua gereja saya layani, Katolik, HKBP, gereja Papua, semuanya saya layani. Saya mengucap syukur karena perjalanan ini saya boleh melihat banyak anak-anak Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Nah, karena itu Bapak Ibu, tujuan hidup saya waktu saya masih remaja tidak ada lain karena banyak orang yang siksakan. Akhirnya 17 tahun tidak ada manusia yang kutakutin. Itulah peristiwa Sungai Ular, itu salah satu kepala preman yang saya potong. Akhirnya saya masuk penjara dengan hukuman mati. Dan satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter. Disitulah Tuhan jamah saya. Penyakit saya sembuh, hukuman saya berubah. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar tentang nama Japikir Sinaga, itu mungkin Bapak Ibu hanya dengar, tapi dia adalah Tuhan Sabu. Dan di sini saya bawa juga surat rabit saya yang ya. Jadi Tuhan mengenal siapa kepunyaan Tuhan di sini. Jaga hati kita baik-baik. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jangan kalau datang kepada Tuhan itu jangan ada undang-undang yang lain-lain, bersihkan. Supaya ibadah kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Saya berkata ketika Tuhan jamah saya di penjara. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Karena kumraga belum dipikiri. Anggur Jono tidak ada waktunya untuk mendengar, membaca dan menyimpan firman Tuhan. Saya mau kasih tahu, ini langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataanku firman Tuhan itu tidak akan lenyap. Sudah, saya yang baca, Bapak Ibu yang perhatikan. Mazmur 139 1-16. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbalik. Segala jalanku Kau maklumi, sebab seluruh lidah mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Kau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi kan sahabat aku mencapai. Kemana aku dapat pergi mencari Rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit dan Kau di sana, jika terang selimut menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam pun menjadi terang seperti siang kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkau lah yang membentuk buah pingganku. Ini merupakan satu mujizat. Haleluya. Dari dunia inilah Bapak Ibu nanti akan dipilih untuk masuk kerajaan yang kekal itu. Karena itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan hati. Kalau kita pergi ke mall-mall, di sana ada dipasang CCTV untuk memantau orang-orang yang masuk lalu-lalu. Jauh sebelum itu, surga sudah
CCTV untuk memantau gerak-gerik. Bahkan CCTV surga itu bisa membaca pikiran kita. Masih muncul hajat sudah tertangkap di kamera surga. Karena itu Bapak Ibu takutlah. Kalau Bapak Ibu mempunyai modal takut kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan menepati semua janji-janji. Haleluya. Belakangan ini kita semua manusia ketakutan. Dunia dilanda rasa ketakutan. Bahkan SMS, WA memperingatkan saya, Pak, begini sekarang corona itu bukan lagi jaga jarak, tapi sudah ada di udara, Pak. Tiba-tiba bisa manusia itu. Saya SMS balik, bertobat kau saya. Ini kau menyebarkan iblislah yang selalu menakut. Itu produknya iblis yang menakut-nakutin orang. Tapi kita perlu jaga-jaga juga, waspada kita kan. Tapi jangan sampai sekarang ini banyak orang bukan mati sakit, mati tua, tapi mati menakutkan. Jadi kalau ada rasa takut itu datang kepada Bapak Ibu. Periksa hati kita sejauh mana mengenal kita kepada Tuhan. Kalau ada mempelai Tuhan atas kita, Yesus katakan jangan. Karena itu doanya Amang Sintuat tadi. Begitulah hendaknya Bapak Ibu ketika berhadapan dengan Tuhan berlutut, hati kita terbakar dan menyala. Ketika kita masuk dalam doa penyembahan itu, hati kita makin disucikan, makin dekat kita kepada Tuhan. Apa masalah pergumulan Bapak Ibu? Serahkan kepada Tuhan. Tuhan janji Dia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hati kita seperti siang. Kalau kita sudah menjadi orang yang benar di mata Tuhan, tidak usah dilihat manusia. Satu hari kelak kebenaran itu pasti akan muncul di tempat terang, sama seperti Yusuf. Waktu kecil dia mimpi, akhirnya satu ketika dia menjadi raja luar biasa. Dan mata Tuhan ada di segala tempat. Bukankah jauh sebelum corona ini datang, Mazmur 91 1 sampai 16 sudah memberitahukan kepada kita. Sudah tahu atau belum? Baca Mazmur 91 1 sampai 16. Supaya jangan terlalu banyak ya, sedikit aja ya, sudah cukup dengan terakhir ayat ini. Saya baca Mazmur 91 1 sampai 16. Saya baca. Enggak usah saya baca lima saya. Hubungan saya terus makin hari makin saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi semakin banyak firman Tuhan yang tinggal dalam kita, Bapak Ibu akan dituntut oleh terang itu. Haleluya. Sebelum kita baca, saudara, ada satu kesaksian. Seorang bapak komandan brigade 20 Timika, Papua. Dari Timika beliau jadi astintel di Jayapura. Dari Jayapura dia mendapat tugas di BIN. Dari BIN dia dikirim ke Kendari untuk menjadi damret. Itu bermula ketika sama-sama kami menginjakkan kaki di Yerusalem. Saya tanya, kalau Bapak nanti jadi panglima, apa yang Bapak kerjakan? Dia katakan, semuanya saya kerjakan. Berarti yang baik sama yang jahat Bapak kerjakan dua-dua. Memang sepak terjang dia punya kerja. Kadang-kadang dia pergi pelayanan, kadang-kadang dia juga wah luar biasa. Akhirnya di Kendari dihantam orang dengan guna-guna tembus, dan akhirnya perutnya membesar 3 tahun. Akhirnya asapnya bintangnya turun, tidak jadi turun dan dia meninggal. Sampai akhirnya saya pergi untuk melihat. Ya, jadi karena itu Bapak Ibu jangan salah pilih. Karena dalam dunia ini ada begitu banyak godaan-godaan yang bisa menarik kita jauh dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu pegang kuat-kuat. Aku tak dapat jalan sendiri tanpa Yesus, seperti murid-murid Yesus. Mazmur 91 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allah yang dipercayai. Sungguh Dia akan melepaskan kau dari belakangmu dan penyakit sampah yang busuk. Dengan tempat Dia akan menduduki kau di bawah sayapnya, kau berdiri
Jangan anggap remeh kepada firman Tuhan. Cari dan dapatkanlah selama Tuhan itu berkenan ditemui. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kesaksian hamba ini boleh menjadi berkat dan menguatkan daripada anak-anakmu yang saat ini duduk untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami setiap pribadi lepas pribadi, bapak-bapak pendeta, bapak-bapak setua, bapak-bapak guru, semuanya Tuhan berkati dan bawa mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.